energi kita itu harus selaras dengan energi dari makhluk halus. Ketika kita tidak selaras, maka akan terjadi perbenturan, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga ada hal-hal yang fatal, ada hal-hal yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'du. Para pemirsa, sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua dalam lindungan Allah dan diberikan kesehatan, kelancaran dalam semua urusan. Amin, Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan serta meneruskan tentang pembahasan Asma Birhatiyah yang secara keseluruhan jumlahnya adalah 28, dan pembahasan saya di channel ini sudah sampai kepada pembahasan asma yang ke-10. Jadi sekarang saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang khasiat daripada asma yang ke-11, yaitu Qulnahuddin. Namun sebelum saya menjelaskan lebih jauh mengenai tentang asma yang ke-11 ini, bagi sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang masih belum mensubscribe channel ini, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng sebagai bentuk dukungan pada channel ini, dan supaya sahabat-sahabat pemirsa YouTube bisa mendapatkan notifikasi ketika saya membuat video terbaru. Baik, mari kita bahas mengenai tentang Asma Birhatiyah yang ke-11 ini. Asma yang ke-11, Al-Ismul Hadi Asyara. Asma yang nomor 11 yaitu Qulnahuddin. Apa fungsi dari asma yang ke-11 ini? Mari kita masuk langsung ke fungsi. Fungsinya adalah asma yang ke-11 ini adalah untuk mengobati orang yang diganggu jin atau orang yang kesurupan. Maka dengan asma ini nanti sahabat-sahabat pemirsa YouTube ketika mengamalkan amalan ini akan bisa berbicara dengan jin yang masuk atau merasuki seseorang. Jadi Qulnahuddin biwazni Hadramautin. Jadi asma Qulnahuddin ini ikut wazan Hadramautin. Wa maknahu bil arabiyyati, sedangkan makna dalam bahasa Arabnya. Jadi Qulnahuddin ini bukan bahasa Arab tapi bahasa Ibran, ada yang mengatakan bahasa Suryani. Jadi ketika dikembalikan ke bahasa Arab atau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, ini maknanya ya matin. Wakilah ya sami'u ya basir, juga ada yang mengatakan ya sami'u ya basir. Wakilah ya sami'u ya badi, wakilah ya mughni, wakilah ya muhit. Jadi banyak versi ulama ahli hikmah mengartikan Qulnahuddin ini ke dalam bahasa Arab. Jadi ketika dirujuk ke dalam bahasa Arab, ulama ahli hikmah ini mempunyai makna yang berbeda-beda ketika dikembalikan ke Asmaul Husna dalam versi bahasa Arabnya. Wa min khawasihi, termasuk dari khasiat, kegunaan, fungsi dan manfaat dari asma yang ke-11 yaitu Qulnahuddin ini adalah annaman qara'ahu isrina marrah, barang siapa yang membaca Qulnahuddin sebanyak 20 kali. Jadi Qulnahuddin, Qulnahuddin, Qulnahuddin sampai 20 kali. Wa huwa yabkharu
ambarah wa jawi. Jadi dia dengan sambil membakar minyan Jawa. Jadi minyan Jawa itu terkenal dengan minyan hitam. Jadi membakar ke minyan Jawa. Walubanin, dan juga membakar minyan Arab. Jadi minyan Arab itu warnanya putih, minyan Jawa itu warnanya hitam. Wami atisa ilatin, dan juga menggunakan minyak yang bentuknya encer. Jadi minyak Arab, minyak Jawa, kemudian minyak wangi yang bentuknya encer. Ala musobin minal jinni au masru'in. Hal ini digunakan untuk seseorang yang diganggu oleh jin. Jadi musob ini adalah orang yang diganggu oleh jin. Orang yang diganggu oleh jin, untuk mengobatinya maka gunakanlah Asmaul Nahdin sebanyak 20 kali sambil membakar minyan Arab, minyan Jawa, kemudian gunakan juga minyak wangi yang encer. Tapi jangan bercampur dengan alkohol. Jadi memang bibit dari minyak yang encer tanpa alkohol, maka itu yang digunakan. Apa yang akan terjadi ketika menggunakan seperti itu? Di sini nataqoma alaihi biiznillah, maka jin yang ada di badan seseorang atau yang mengganggu seseorang, dia akan berbicara dengan sahabat-sahabat sekalian. Jadi caranya seperti itu. Terus bagaimana cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya adalah sebelum kita ingin menyembuhkan seseorang, maka usahakan kita harus siap secara rohani dan jasmani, harus siap. Karena menghadapi jin ini, yang kita tahu bahwa jin itu adalah makhluk Allah yang paling licik, makhluk Allah yang paling tidak bisa dipercaya. Oleh sebab itu dohiron wa batinan, kita harus siap secara mental, harus siap secara rohani, batiniyah, dohiriyah itu harus siap. Bagaimana cara persiapan kita? Kita yakin bahwa satu-satunya kekuatan itu adalah kekuatan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus suci, baik secara badani, baik pakaian atau tempat. Ini harus kita usahakan. Umpamanya kita dari tempat pakaian itu tidak suci, maka yang paling penting adalah batiniyah kita harus suci. Batiniyah kita harus suci ini ya dengan cara kita harus nyambung secara zikir kepada Allah, membersihkan pikiran dari hal-hal yang negatif, kemudian kita juga mempunyai wudu. Itu yang persiapan yang harus kita penuhi dahulu. Baru setelah itu, ketika kita ingin menyembuhkan orang yang kena jin, maka siapkan tadi seperti minyan Arab dengan keminyan Arab dengan keminyan Jawa, kemudian minyak yang murni tanpa campuran alkohol yang encer. Seumpama ketiganya itu tidak ada, maka gunakanlah dupa sebagai penggantinya. Namun di sini yang baik dan bagus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh muallif dari kitab ini, yaitu menggunakan keminyan Arab dengan keminyan Jawa. Karena keduanya ini kadang-kadang tidak ada, hanya praktisi biasanya yang mempunyai dan menyiapkan. Maka secara otomatis ketika tidak ada, gunakanlah dupa sebagai ganti dari ketiganya itu. Terus selanjutnya,
Fa idza lam yakhruj ariduhu, ketika sudah dilakukan secara totalitas, semuanya sudah dilakukan, ternyata jinnya tidak keluar dari tubuh orang yang kerasukan atau dari orang yang diganggu jin. Apa yang harus kita lakukan? Jadi ketika tidak keluar jinnya dari dalam tubuh seseorang yang kita ingin obati, kita ingin sembuhkan, kita ingin keluarkan jinnya, maka yang harus kita lakukan adalah qatlali asma'i kulliha. Maka kita adalah membaca semua asma dari Qul Nahudin ini sab'a marratin, sebanyak 7 kali bila nafsin, dengan tanpa bernafas. Jadi bacalah ketika jinnya bandel tidak mau keluar dari badan seseorang yang sudah kita ingin sembuhkan, ingin kita keluarkan jinnya, tapi jinnya membandel, maka kita membaca asma itu sebanyak 7 kali dengan tanpa nafas. Fa innahu yakhruju, maka insya Allah jin ketika sudah kita bacakan Qul Nahudin sebanyak 7 kali tanpa nafas, maka jinnya akan keluar. Namun perlu diingat, proses dari awal itu harus kita lakukan dahulu. Jangan-jangan langsung mengambil tindakan yang terakhir. Kenapa? Karena tindakan yang terakhir membaca 7 kali bila nafsin ini adalah bentuk tambahan kekuatan dari asma ini untuk proses yang pertama. Kemudian ketika sudah keluar, jinnya sudah keluar, orangnya sudah sadar, orangnya sudah sembuh, maka yang harus kita lakukan adalah faktub lahu hijaban, buatlah sebuah hijab. Jadi dibuatlah sebuah hijab, yaitu dengan menulis Qul Nahudin sebanyak 7 kali. Kemudian tulislah tulisan tadi itu di kertas atau tulislah di kain, sama-sama bisa. Kemudian wa'allikhu alaihi, maka kemudian dibuat kalung dan kalungkan kepada orang yang kerasukan tadi. Jadi ini sangat penting. Di hijab ini sangat penting supaya apa? Fa innahu la ya'udu ilaihi abadan, supaya jin yang masuk dan mengganggu orang tersebut tidak kembali lagi selamanya. Ini yang perlu kita lakukan supaya orang yang kerasukan itu bisa sembuh, yang kerasukan itu bisa sadar. Orang yang kerasukan kemudian jinnya keluar, itu tidak secara merta-merta langsung sadar seperti sedia kala. Masih ada sisa-sisa kebingungan, masih ada sisa-sisa akal yang masih belum sempurna. Ini kenapa? Karena memang ada faktor percampuran 2 alam. Ini yang perlu sahabat-sahabat atau pemirsa YouTube perlu pahami. Jadi ketika diajak bicara kadang masih linglung, itu hal yang wajar. Atau ketika diajak ngomong kadang masih belum nyambung secara keseluruhan. Atau kadang ketika ditanyakan sesuatu masih ada yang lupa. Hal yang semacam ini adalah hal yang wajar, karena memang tidak bisa bersih secara cepat. Tapi kalau masalah kesadaran ya bisa. Kemudian al-ismu tsani asaro, kemudian asma yang nomor 12. Ini pada sesi ini saya akan menyampaikan 2 asma, karena memang fadilahnya sangat fadilah yang disampaikan oleh musannif di sini hanya 1 tadi itu, maka saya akan menambah dengan asma yang nomor 12. Sebenarnya asma ini kalau merujuk kepada arti dari bahasa Arabnya mempunyai banyak fadilah dan mempunyai banyak manfaat, dan itu semua adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala.
ketika kita dzud dalam zikir, ketika kita menyelami dari sebuah makna dari zikir yang kita lafadzkan, maka insya Allah kita akan menemukan rahasia-rahasia khusus dalam sebuah zikir. Makanya sahabat-sahabat, ketika berzikir sesuatu, jangan fokus kepada tujuan dari dohiriyahnya. Diumpamanya kita wirid ya Razzaq ya Razzaq, hanya ingin kaya, itu boleh sah-sah saja, tapi jangan fokus di situ. Artinya apa? Kita harus menyelami makna ya Razzaq, bahwa dia Al-Zat yang maha memberi rezeki. Artinya sampai kita tidak ada kekhawatiran tentang apa yang ada pada perjalanan kehidupan kita. Yang salah kadang-kadang berwirid ya Razzaq ya Razzaq, setelah berwirid ya Razzaq ya Razzaq, kemudian orangnya yang berwirid itu merasa khawatir dengan rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah. Maka hal yang demikian itu sangat salah dan mengurangi kekuatan dari lafaz atau asma yang dibaca orang tersebut. Baik, kita langsung saja. Al-ismu tsani asyarah, asma yang nomor 12, yaitu adalah bersyanin. Jadi asma yang nomor 12 ini lafadznya adalah bersyanin. Biwazni rahmanin, dengan wazan rahmanin. Jadi bersyanin ini ikut wazan rahmanin. Terus wa maknahu bil arabiyati, makna dalam bahasa Arab bersyanin ini adalah ya muhitu, ya muhitu. Wakilah ya Allahu ya Aziz. Ada yang mengatakan ya Allah, ada yang mengatakan ya Aziz. Jadi sekali lagi, hal yang semacam ini adalah hal yang biasa di dalam praktisi atau ahli ilmu hikmah. Karena penyelaman terhadap sebuah lafaz zikir ini tidak sama dari satu orang ke orang yang lain. Karena kejiwaan seseorang atau tahapan seseorang untuk sampai kepada Allah, untuk sampai kepada hakikat makna daripada yang dilakukan itu tidak sama, sehingga mengalami perbedaan pendapat seperti ini. Wa min khawasihi anna man katabahu. Wa min khawasihi ini termasuk dari khasiat, manfaat, kegunaan dari lafaz bersyanin ini, man aradal istikhbarah, barang siapa yang ingin mendapatkan kabar, ini bisa mendapatkan kabar. Ini sangat baik kita gunakan, karena kabar ini adalah kabar dari khodam. Jadi ketika kita sudah buntu, tidak mempunyai tidak mempunyai jawaban dari sebuah persoalan, atau tidak mempunyai keterangan dari sebuah berita yang ingin kita tahu, maka gunakanlah asma ini untuk mencarinya. Apalagi ketika nanti ingin mengetahui umpama pemilihan presiden, siapa yang akan jadi, ini bisa digunakan. Jadi dengan asma ini kita bisa tahu apa yang akan terjadi dari khobar-khobar khodam ini. Wa man aradal istikhbar, barang siapa yang ingin mengetahui kabar dari khodam. Jadi al arwah ini bisa khodam malaikat, bisa khodam jin. Kalau uluwiyat itu dari malaikat, kalau sufliyat itu dari jin. Min ayyi syai'in, dari kabar dari apa saja yang ingin kita ketahui. Maka apa yang harus kita lakukan? Falyukthir min dzikri qulnahudin, maka perbanyaklah membaca qulnahudin bersyanin. Jadi asma yang ke-11 dengan asma yang nomor 12 ini disambung. Jadi qulnahudin bersyanin, qulnahudin bersyanin, qulnahudin bersyanin. Jadi gunakanlah asma ini, tapi ingat
asma ini harus menjadi menjadi hal yang biasa kita ucapkan. Supaya hal ini lebih kuat dan bisa dipercaya kebenarannya adalah gunakanlah asma'un nahudin bersyanin ini dalam 24 jam lebih banyak ingatnya ketimbang lupanya. Artinya 24 jam kita lupa dengan asma ini hanya ketika kita tidur, maka insya Allah kevalidannya tidak bisa diragukan lagi. Tapi kalau kita dalam 24 jam itu lebih banyak lupanya, maka hasil dari jawaban kita itu jangan sampai kita percaya. Kenapa? Karena mungkin ada al-arwahu as-sufli, al-arwahu, jadi arwah, jadi ruh ini bermakna khodam. Jadi khodam dari bangsa jin yang kadang mengganggu ini yang mengganggu ini, khodam jin yang mengganggu ini biasanya tampil. Tapi kalau sudah kita dalam 24 jam lebih banyak ingatnya kepada asma qul nahudin bersanin, insya Allah kabar yang disampaikan itu merupakan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa kita sebagai umat Islam tahu tugas daripada Nabiullah, tugas daripada malaikat Jibril alaihissalam setelah menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad adalah juga memberikan ilham kepada orang-orang yang baik, memberikan ilham kepada para ulama, memberikan ilham kepada orang-orang yang memang menginginkan sebuah ilham dengan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, dalam mewiridkan asma ini, qul nahudin bersyani yubakharu bilubanin, jadi juga membakar dengan minyak Arab. Jadi minyak Arab juga dibakar, jadi warnanya itu putih. Jadi minyak Arab juga menggunakan minyak Jawa. Jadi minyak Arab dengan minyak Jawa ini memang terkenal untuk berhubungan dengan masalah-masalah gaib. Wa yatlubul arwah, dan kemudian meminta ruh itu untuk hadir, atau khodam itu untuk hadir, walaupun tidak hadir secara jasad dan jelas, dohiron jelas, maka insya Allah akan hadir dalam bentuk-bentuk yang lain, entah mimpi, entah bisik, entah apapun itu nanti akan hadir. Fa innaha tahduru ilaihi, maka ketika ini dilakukan, al arwah atau khodam itu akan datang kepada orang yang mewiridkan qul nahudin bersalin ini. Wa takhatabahu fi kulli ma turidu, bahkan bisa bercakap-cakapan dengan percakapan yang diinginkan oleh orang yang mengamalkan ini. Hal yang semacam ini saya ingatkan kepada sahabat-sahabat pemirsa sekalian, jangan sampai kita tertipu dengan hal-hal yang semacam ini. Saya di sini hanya menyampaikan apa yang ada di kitab Mamba'u Usulil Hikmah pada halaman ke-70. Tujuannya adalah hanya menyampaikan. Jadi saya tidak menyarankan sahabat-sahabat sekalian untuk mengamalkan ini karena berhubungan dengan alam gaib. Jadi berhubungan dengan makhluk halus, entah itu jin dan lain sebagainya, ini adalah sangat berbahaya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukan ini. Karena setiap orang itu mempunyai energi. Setiap kita ini mempunyai energi. Energi kita itu harus selaras dengan energi dari makhluk halus. Ketika kita tidak selaras, maka akan terjadi perbenturan, maka akan terjadi ketidakseimbangan, sehingga ada hal-hal yang fatal, ada hal-hal yang dirugikan nanti.
Oleh sebab itu, sekali lagi saya tidak menyarankan sahabat-sahabat pemirsa YouTube untuk mempraktekkan bertemu dengan khodam dengan cara tanpa bimbingan guru. Jadi kalau sahabat-sahabat sekalian ingin mempraktekkannya, maka harus di bawah bimbingan guru atau bimbingan orang yang memang ahli dalam hal ini. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.